Halo sobat semua, selamat datang kembali di channel Donghua TV. Gimana kabarnya nih sobat? Pastinya baik-baik saja kan? Semoga sobat semua selalu diberikan kesehatan dan dilancarkan semua urusannya. Di video kali ini, saya akan melanjutkan cerita dari Donghua, The Soul of Shoulder Master di part ke-12-nya. Pada part sebelumnya, saudara Qian dan Lisi kini saling berhadapan memperebutkan medali emasnya. Hingga ketika Lisi mendapatkan medali emasnya, saudara Qian kemudian datang merebutnya dengan paksa. Namun untungnya saat itu Lu Suakin datang membantunya, sehingga Lisi bisa mendapatkan kembali medali emasnya dan lolos ke putaran berikutnya. Nasi melihat masih banyak peserta lainnya yang bertahan. Ia lalu memutuskan agar peserta yang masih bertahan di atas lapangan maka akan diloloskan juga. Sementara untuk peserta yang mendapatkan medali emasnya, maka mereka akan mendapatkan pil tingkat tinggi yang bisa mempercepat kultivasinya. Setelah pertandingan selesai, Lisi menemui Fuseng dan menceritakan apa yang telah terjadi. Fuseng kemudian menyuruh Lisi untuk menunggunya di rumah Bibi Niu. Ia lalu pergi mengecek keadaan kota dan menemukan beberapa zombie yang sedang menyusun formasi. Ia pun bertemu dengan Nonasi yang juga ternyata sedang menyelidiki kota Linhai. Bagaimanakah kisah perjalanan selanjutnya dari Lisi yang kini kotanya sedang terancam? Namun sebelum lanjut menonton, jangan lupa sobat semua untuk like, komen, dan subscribe ya, agar Mimin selalu semangat memberikan video terbaru untuk sobat semua. Tak perlu berlama-lama lagi, langsung saja kita kocok ceritanya. Cerita dilanjutkan dengan Lisi yang telah sampai di kediaman Bibi Niu. Ia pun memberitahu mereka bahwa ia telah lolos. Bibi Niu lalu berencana membuat makanan yang enak untuk merayakannya. Sementara Lisi masih terus menceritakan tentang dirinya yang berhasil lolos dalam pertandingan itu. Bibi Niu kemudian datang membawakan kue untuk Lisi. Ia pun menanyakan Lisi akan bergabung ke sekte mana. Namun menurut Lisi, masuk ke sekte manapun itu tidaklah penting, karena yang terpenting adalah Lisi telah mendapatkan kesempatan. Bibi Niu kemudian menceritakan saat ia pertama kali menemukan Lisi, yang mana ketika itu ia dan Paman Niu sedang dikejar oleh siluman serigala tanah. Paman Niu menyuruh Bibi Niu untuk bersembunyi. Akan tetapi siluman itu malah berhenti mengejar Paman Niu dan mencari Bibi Niu. Paman Niu berusaha terus mengalihkan perhatian siluman itu hingga akhirnya kembali mengejarnya. Di sisi lain, Paman Yuan dan Lisi sedang berada di hutan yang sama. Mereka pun mendengar kalau ada seseorang yang sedang mendekat kepada mereka, di mana ternyata itu adalah Paman Niu yang sedang mengalihkan perhatian siluman. Ia pun menyuruh mereka untuk segera pergi dari tempat itu, karena jika tidak pergi maka mereka bisa saja mati. Bibi Niu menceritakan bahwa saat itu Paman Niu sebenarnya takut, namun ketika melihat seseorang sedang dalam bahaya, ia pasti rela berkorban. Lisi pun mencoba untuk menyelamatkan mereka, akan tetapi Paman Yuan melarangnya karena bisa saja identitas mereka terbongkar. Lisi ternyata tidak peduli dengan hal itu. Bibi Niu mengatakan bahwa pada saat itu ia tahu kalau asal-usul Lisi tidaklah sederhana dan berbeda dengan mereka. Seharusnya Bibi Niu menjauhi Lisi. Akan tetapi karena ia melihat Lisi masihlah anak kecil dan sekujur tubuhnya kotor serta penuh dengan luka-luka, ia pun akhirnya merasa kasihan kepada Lisi. Paman Niu yang menangkap Lisi melihatnya sudah pingsan. Paman Yuan lalu menyuruhnya untuk meletakkan Lisi. Namun Paman Niu ingin agar Lisi dibawa segera ke kota untuk diperiksa oleh tabib. Setelah itu, Bibi Niu mengatakan bahwa Lisi dan Paman Yuan pastinya tak akan menetap. Cepat atau lambat pasti akan pergi. Akan tetapi Lisi mengatakan bahwa ia hanya akan pergi jauh sebentar dan nantinya akan membawakan Niu hadiah. Bibi Niu kemudian masuk ke dalam mengambil makanan dan menyuruh Lisi bermain dengan Niu. Di sisi lain, Jiao masih terus mengerahkan para zombinya untuk menyusun formasi. Jiao lalu mencabut sisiknya dan mencoba memasukkannya ke dalam formasi, di mana ternyata formasinya tetap aktif walaupun memakai sisiknya. Jiao pun sangat senang dan berniat untuk membalaskan dendamnya kepada Huixi. Akan tetapi, tiba-tiba saja ia mendengar suara anak-anak yang sedang bermain. Jiao berpikir bahwa itu adalah suara dari Mumu. Jiao mengatakan bahwa Huixi mungkin sedang menyakiti Mumu lagi.
Ia kemudian bergegas pergi mengeceknya dan tak sengaja menjatuhkan sulingnya. Bibi Niu pun terkejut karena melihat siluman armadillo yang menghancurkan rumahnya. Sementara Jiao lalu mengambil batu dan melemparkannya kepada Bibi Niu. Untungnya Li Si tepat waktu datang menangkapnya. Li Si kemudian menyuruh Bibi Niu untuk bersembunyi dan ia akan mengusir Jiao keluar dari rumah. Saat Li Si dan Jiao sedang bertarung, Niu Niu pun muncul, sehingga Jiao akhirnya sadar bahwa suara anak-anak yang ia dengar sebelumnya bukanlah Mumu. Sementara itu Huixi ternyata mengetahui apa yang terjadi. Ia pun mengendalikan Xiao Dao Dao memakan kekuatannya itu untuk melawan Li Si. Setelah itu, ia menyuruh mereka untuk bersembunyi dan ia akan memancing para zombie itu pergi. Jiao pun marah karena Xiao Dao Dao telah memakan pil energinya sehingga mereka berdua akhirnya bertarung. Jiao yang tak bisa mengalahkan Xiao Dao Dao memilih untuk melarikan diri. Sementara itu, Li Si mendengar suara seruling dan pergi memeriksanya. Di mana saat itu, Li Si terkejut karena melihat Xiao Dao Dao yang telah bebas. Lalu, Jiao pun berusaha mencicipi pil aura spiritualnya. Namun ketika mengecek ke formasi yang lain, ternyata formasinya telah rusak sehingga membuat ia semakin marah. Oke sobat semua, itulah tadi cerita dari Donghua The Soul of Soldier Master di part ke-12-nya. Jangan lupa untuk selalu support channel ini ya. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.